Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat seiring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman suku, budaya, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik dan juga menarik. Namun di sisi lain, keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, suku, maupun agama, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bahkan hadirin, dengan adanya keberagaman ini dapat menjadi target dan sasaran bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat, dengan memicu sumber-sumber potensi konflik, terutama konflik antar agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar-pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam Indonesia, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, harus mengerti dan memahami konsep-konsep keberagaman dan toleransi dalam perspektif Islam, sehingga kita menjadi garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Keberagaman. Sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Akhirul ayah. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Shadaqallahul Azim. Hadirin, Asy-Syaikh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat sebab turunnya ayat tadi. Salah satu riwayatnya adalah riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Abi Mulaikah, bahwa pada hari Fathu Makkah, Bilal radhiyallahu anhu naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Kemudian sebagian para sahabat memprotes seraya berkata, "Kenapa budak hitam ini mengumandangkan azan di atas Ka'bah?" Lalu turunlah ayat tadi. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat dan memperingatkan kepada mereka dengan tegas untuk tidak sekali-kali berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang-orang fakir. Sebagaimana Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya,
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupa dan harta benda kamu, melainkan Allah melihat dari hati dan amal perbuatan kamu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan, dengan berbagai keberagaman yang ada, termasuk beda agama, dalam prinsip moderasi beragama, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama. Dan tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Hadirin, yang kita semuanya tahu ialah Islam yang merangkul bukan memukul, Islam yang mengajak bukan menginjak, Islam yang mendidik bukan menghardik, Islam yang meredam bukan mendendam, Islam yang mengilhami bukan menghakimi, dan Islam yang bersikap ramah bukan pula pemarah. Hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, keberagaman agama, suku, budaya, bangsa, bahasa, serta warna kulit merupakan sunnatullah dalam penciptaannya. Tidak boleh menjadi alat untuk berbangga diri dan merendahkan pihak lain. Kedua, keberagaman agama harus disikapi dengan sikap saling toleransi dan saling menghargai. Ketiga, kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan konsep Islam terkait dengan keberagaman. Dan yang keempat, kepada non-muslim yang tinggal di negeri tercinta ini untuk selalu menjunjung tinggi sikap saling toleransi dan saling menghargai dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.